Pergaulan bebas memiliki beberapa contoh seperti seks bebas, tawuran antar pelajar, narkoba, merokok, dan mengikuti hiburan malam. Bagaimana kita tahu bahwa agama Islam menganjurkan kepada umatnya untuk menjauhi pergaulan bebas? Anjuran menjauhi dan pelarangan melakukan pergaulan bebas diatur dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda Nabi. Berikut ini adalah firman Allah dan sabda Nabi tentang larangan pergaulan bebas. Yang pertama, Quran Surah An-Nur ayat 2. Pergaulan bebas merupakan perbuatan yang dapat merusak tatanan nilai sosial dalam kehidupan masyarakat. Pergaulan bebas dapat menyebabkan seseorang menjadi bebas atau tidak terkontrol dalam melakukan praktik kehidupan sehari-hari di masyarakat. Islam menganjurkan kepada umatnya agar menjauhi pergaulan bebas karena terdapat banyak mudaratnya. Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nur ayat 2 berikut. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya. Mencegah kamu untuk melaksanakan agama atau hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Quran Surah An-Nur ayat 2. Yang kedua, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. La yazni zani khina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamr khina yashrabu wa huwa mu'min, wa la yasriqu khina yasriqu wa huwa mu'min, wa la yantahibu nuhbatan yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum khina yantahibuha wa huwa mu'min. Artinya, tidaklah seorang berzina dalam keadaan beriman, tidaklah seorang meminum minuman keras ketika meminumnya dalam keadaan beriman, tidaklah seorang melakukan pencurian dalam keadaan beriman, dan tidaklah seorang merampas sebuah barang rampasan di mana orang-orang melihatnya ketika melakukan dalam keadaan beriman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, contoh bentuk pergaulan bebas antara lain berbuat maksiat, mencuri, meminum minuman keras, berkelahi, menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkoba, dan berbuat zina. Zina merupakan perilaku keji yang dilarang dalam agama Islam. Hal ini disebabkan perbuatan zina dapat menjauhkan pelakunya dari jalan yang benar dan mendatangkan mudarat yang besar bagi pelaku dan orang lain. Perbuatan zina juga akan berakibat merendahkan harkat dan martabat pelaku zina, baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun di hadapan manusia. Dalam surah An-Nur ayat 2, menerangkan bahwa pelaku perzinaan, baik laki-laki maupun perempuan, harus dihukum dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Zina merupakan perbuatan keji yang dikategorikan hukuman hudud. Hukuman hudud adalah suatu jenis hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada seorang pun yang berhak memaafkan pelaku perzinaan. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjauhi pergaulan bebas. Caranya bagaimana ya? Yang pertama yaitu menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. Yang kedua, menutup dan menjaga aurat. Yang ketiga, selektif dalam memilih teman bergaul. Yang keempat, menggunakan waktu luang untuk kegiatan yang positif, misalnya seperti berolahraga dan membaca buku. Dan yang terakhir yaitu berpuasa, mendekatkan diri kepada Allah, serta memperbanyak zikir. Selain menghindari pergaulan bebas, umat Islam juga dilarang untuk melakukan zina. Namun, apa itu zina?
Dari segi bahasa, zina berasal dari bahasa Arab yaitu zana, yazni, zinaan, yang artinya hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah mukallaf atau balik, tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Sedangkan secara harfiah, zina berarti fahisah yang artinya perbuatan keji. Jadi, zina adalah hubungan biologis atau persetubuhan layaknya suami istri tanpa ada pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Larangan perbuatan zina juga diatur dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Isra ayat 32 berikut. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Artinya, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Dalam agama Islam, zina adalah perbuatan yang hukumnya haram. Berdasarkan pada status atau keadaan pelakunya, jenis zina dan hukuman bagi pelaku perbuatan zina sesuai syariat Islam terbagi menjadi dua, yaitu zina muhson dan zina ghairu muhson. Zina muhson adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Hukuman untuk pelaku zina muhson yaitu dera atau dicambuk sebanyak 100 kali dan dirajam. Rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. Sedangkan zina ghairu muhson adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama belum menikah. Adapun ketentuan hukuman untuk pelaku zina ghairu muhson, yaitu apabila pelaku zina ghairu muhson berstatus gadis dan perjaka, maka hukumannya dera 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Sementara itu, apabila pelaku zina ghairu muhson berstatus janda dan duda, maka hukumannya dera 100 kali dan dirajam hingga meninggal dunia. Namun, hukuman bagi pelaku zina yang sesuai dengan syariat Islam tersebut baru dapat diterapkan apabila memenuhi beberapa kriteria unsur-unsur perbuatan zina, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perzinaan dilakukan di luar hubungan pernikahan yang sah dan disengaja. Yang kedua, pelakunya sudah mukallaf atau balik. Yang ketiga, dilakukan secara sadar tanpa adanya paksaan dari masing-masing kedua belah pihak. Yang keempat, terdapat bukti-bukti telah terjadi perzinaan. Pembuktian perbuatan zina menurut ulama harus ada 4 saksi dan adanya qarinah atau indikasi kehamilan. Oleh karena itu, kita harus menghindari perbuatan-perbuatan yang mendekatkan pada pergaulan bebas dan perbuatan zina. Selain itu, kita manfaatkan waktu untuk kegiatan yang positif dan manfaatkan teknologi untuk hal-hal yang baik. Jangan sampai kita terjerumus pada pergaulan bebas dan perbuatan zina, karena hal tersebut dapat merusak kehidupan, masa depan, dan martabat kita sendiri.